Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Timah, NPM 181003639 dari Prodi Pendidikan Matematika 2018. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel penelitian serta pengukuran variabel. Dalam makalah yang berjudul Variabel Penelitian, Pengukuran Variabel, Skala, dan Indeks. Baik, untuk pemateri pertama tadi sudah menjelaskan tentang definisi variabel penelitian serta jenis-jenis variabel penelitian. Yaitu untuk jenis-jenis variabel penelitian, yang pertama ada hubungan antar variabel, yaitu meliputi yang pertama jenis variabel bebas, yang kedua ada jenis variabel terikat. Untuk jenis variabel penelitian yang kedua berdasarkan sifat variabel. Yang pertama ada jenis variabel dinamis, dan yang kedua ada jenis variabel statis. Dan untuk yang ketiga berdasarkan urgensi faktual, ada yang namanya variabel konseptual dan variabel faktual, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi. Baik, melanjutkan dari pemateri yang pertama tadi tentang jenis-jenis variabel penelitian. Untuk yang keempat, ada jenis variabel berdasarkan tip skala pengukur yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama variabel nominal, yang kedua variabel ordinal, yang ketiga variabel interval, dan yang terakhir variabel rasio. Dan untuk yang kelima, jenis variabel berdasarkan penampilan waktu pengukuran. Yang pertama ada variabel maksimalis, dan yang kedua variabel tipikalis. Untuk jenis variabel berdasarkan tip skala pengukur, yang pertama yaitu variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang hanya bisa dikelompokkan terpisah secara kategori dan diskrit. Variabel nominal bisa disebut juga dengan variabel diskrit. Dilihat dari namanya, nominal atau nomi mempunyai arti nama. Hal ini menunjukkan bahwa tanda atau label hanya digunakan untuk membedakan antar variabel. Contohnya dari variabel ini yaitu gender, agama, wilayah, dan lainnya. Variabel nominal juga merupakan variabel yang memiliki variasi paling sedikit. Untuk yang kedua ada variabel ordinal. Variabel ordinal yaitu variabel yang memiliki variasi perbedaan, tingkatan, urutan, namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Pada urutan ini tergambar adanya gradasi atau sebuah tingkatan, namun itu semua tidak bisa diketahui secara pasti. Contohnya yaitu peringkat dalam kejujuran, di mana selisih yang menggambarkan jarak pencapaian skor prestasi, juara 1, 2, 3, dan seterusnya tidak dipermasalahkan. Untuk yang ketiga ada variabel interval. Berbeda lagi dengan variabel-variabel yang di atas tadi, skala variabel jenis ini dapat dibedakan bertingkat dan memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran. Namun, kesamaan tersebut sifatnya tidak bisa dibandingkan dan tidak mutlak. Contoh interval, penerimaan rapot hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. Skala penilaian dari angka 1 sampai 10 memiliki satuan 1 per unit.
Jarak angka 4 ke 5 sama saja dengan jarak 5 ke 6, dan seterusnya. Namun, angka tersebut tidak memiliki arti perbandingan, dalam artian bahwa angka 4 yang didapatkan oleh seseorang siswa itu tidak berarti bahwa kepintaran siswa setengah lebih baik dari siswa yang mendapat angka 8. Dan untuk yang keempat ada variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang memiliki skor dan bisa dibedakan, diurutkan, adanya persamaan jarak perbedaan dan dapat dibandingkan. Contohnya, ada tinggi badan. Seseorang yang tinggi badannya 50 cm adalah setengah dari orang yang tinggi badannya 100 cm. Untuk jenis variabel yang kelima, ada jenis variabel berdasarkan waktu pengukuran. Dalam waktu pengukuran variabel dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama variabel maksimalis. Variabel maksimalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data ada dorongan terhadap responden agar menunjukkan penampilan maksimal. Contohnya kreativitas, bakat, prestasi, dan lainnya. Untuk yang kedua, ada variabel tipikalis. Variabel tipikalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data tidak ada dorongan terhadap responden dalam menunjukkan penampilan secara maksimal, namun lebih kepada jujur diri terhadap variabel yang diukur. Contohnya yaitu minat, kepribadian, sikap terhadap pembelajaran tertentu, dan lainnya. Untuk materi yang selanjutnya, ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran, yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek, atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah dan atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Untuk proses pengukuran terdiri dari yang pertama, pembentukan construct atau construct development, dan yang kedua ada skala pengukuran. Untuk yang pertama ada definisi operasional variabel. Definisinya, suatu konsep atau construct merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep atau construct tersebut diukur. Pengukuran dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau karakteristik yang ditunjukkan oleh suatu konsep. Merumuskan definisi operasional variabel perlu memperhatikan definisi teoretiknya dan kebutuhan kondisi teknik di lapangan. Jadi, perlu memperhatikan keterkaitan dengan standarisasi pengukuran, misalnya pengertiannya, bagaimana cara mengukur, apa alat ukurnya, dan kriteria hasil pengukuran. Yang kedua ada skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat tersebut apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur panjang yang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya,
berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, dan suhu badan orang yang sehat 30 derajat Celcius. Jenis-jenis skala pengukuran berupa ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Demikian materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh teman-teman dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi pertanyaan nanti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.